semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Minta tolong ketua kelas dibantu memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Mas Narendra. Boleh Mas Narendra? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Narendra. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nanti nama yang Ibu panggil silahkan menyampaikan hadir. Yang pertama Mbak Hurul, hadir Bu. Mbak Ninda, hadir Ibu. Mas Abdul, Hadir. Mbak Nia, Hadir. Mbak Gita, hadir. Mas Narendra, Hadir. Mbak Septa, hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai teks cerita pendek. Nah, teks cerita pendek, kemarin kalau pembelajaran sebelumnya adalah kita belajar mengenai teks drama. Nah, kita sudah menyimak video dan Ibu juga sudah mengambil penilaian. Karena masih berkaitan mengenai suatu cerita dan juga masih dalam lingkup imajinasi, hayalan dari penulis itu untuk membaca, untuk dengar, untuk dilihat. Oleh karena itu, minggu ini kita akan belajar mengenai teks cerita pendek. Yang diharapkan adalah murid dapat menciptakan teks cerita pendek sesuai dengan unsur dan struktur dari teks cerita pendek. Langsung saja, kira-kira anak-anak sebelumnya sudah mengetahui atau membaca teks cerita pendek atau belum? Sudah ya, pasti, karena dimanapun ada teks cerita pendek, misalkan di media sosial, kadang ada juga dari suatu pengguna Instagram juga memposting suatu teks cerita pendek. Nah, tapi anak-anak sudah tahu apa belum mengenai pengertian teks cerita pendek? Teks cerita pendek merupakan teks yang berisi suatu serangkaian cerita atau prosa yang merupakan hayalan dari penulis yang disampaikan kepada pembaca. Ibu akan menyampaikan, nanti yang pertama adalah struktur dan yang kedua adalah unsur. Strukturnya yang pertama adalah orientasi, seperti pembuka awal. Nanti anak-anak akan, ketika membaca teks cerita pendek, anak-anak akan mempelajari mengenai orientasi, yaitu pengenalan tokoh. Kemudian ada komplikasi, muncul masalah dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Setelah puncak masalahnya, kemudian anak-anak akan mengetahui penyelesaian dari suatu cerita. Kemudian yang terakhir adalah koda. Biasanya berisi kesimpulan, amanat yang disampaikan kepada pembaca mengenai teks cerita pendek tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari struktur, coba sebutkan lagi struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada orientasi, dua ada komplikasi, ketiga resolusi, yang keempat adalah koda. Sudah paham semua? Kita akan lanjut ke unsur. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, tapi kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik saja pada hari ini. Nah, yang pertama ada tokoh. Siapa sih yang gak kenal tokoh dalam suatu cerita? Yaitu orang yang diceritakan dalam suatu cerita. Kemudian ada penokohannya. Di sini bisa berisi watak sifat. Ada baik, jahat, betul? Betul. Selanjutnya ada amanah tadi, pesan dari cerita. Kemudian ada latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Kemudian ada alur, maju, mundur, campuran. Kemudian ada sudut pandang. Karena anak-anak sudah tahu mengenai struktur dan unsur teks cerita pendek, Ibu di sini memiliki LKPD yang anak-anak bisa kerjakan. Nanti anak-anak mengerjakan secara berkelompok yang berisi satu kelompok ada 3 orang. Secara ini saja, kan ini duduknya bersejajar ya, 3 anak 3 anak. Nah, itu merupakan kelompok kalian. Jadi ada Mbak Hurul, Mbak Ninda, dan juga Mas Abdul. Kemudian selanjutnya seperti itu. Paham? Nanti pengerjaannya adalah kita akan menyusun kerangka teks cerita pendek. Ibu sudah menyiapkan template cerita pendek, yaitu mind mapping. Anak-anak bisa mengerjakan selama waktunya adalah 5 menit. Silakan.
Sudah terbagi semuanya? Sudah. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di situ ada unsur intrinsik dan juga strukturnya. Kira-kira dalam suatu teks cerita pendek yang nantinya anak-anak akan buat sebagai tugas akhir, sebagai penilaian dari mata pelajaran bahasa Indonesia bab cerita pendek, nanti anak-anak akan membuat cerita pendek seperti apa. Boleh dari pengalaman, boleh dari adaptasi ketika anak-anak melihat film, terus kalian ingin mengadaptasi film tersebut untuk dijadikan teks cerita pendek, atau kemarin habis menonton teks drama. Nah, itu bisa banget, bisa untuk menjadi referensi untuk penulisan teks cerita pendek. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 3? Aman ya semuanya? Aman. Sudah selesai semua, Nana? Sudah. Oke. Karena ini ada 3 kelompok dan ternyata waktu pembelajarannya sudah hampir habis. Nanti salah satu perwakilan aja, karena ini adalah latihan. Nanti untuk menyusun secara keseluruhan adalah di pekan selanjutnya. Ibu tunjuk ya. Iya, Bu. Silakan kepada Mbak Hurul kelompok 1 maju. Silakan Mbak Hurul untuk disampaikan, dipresentasikan hasil menyusun kerangka dari teks cerita pendek yang akan dibuat. Oke, Bu, untuk kerangka dari kelompok 1 kami ngambil tema tolong menolong dan kepedulian. Untuk judulnya itu Payung Sahabat. Nah, untuk bagian orientasi baru seperti ini, Bu. Nina dan Salsa adalah sahabat yang selalu pulang bersama sepulang sekolah. Mereka tinggal di desa yang sama dan sering membantu satu sama lain. Kemudian tokoh dalam cerita yang kami akan buat nanti itu ada Nina, baik hati, peduli, dan suka membantu. Ada Salsa, ceria, ramah, tetapi pelupa. Kemudian ada Pak Damar, guru yang bijaksana. Kemudian kami memilih alur maju dengan sudut pandang orang ketiga. Sementara untuk setting tempat, kami memilih sekolah, jalan desa, dan rumah. Untuk waktu sore hari saat musim hujan, dan untuk suasana kami memilih suasana cemas, haru, dan bahagia. Kemudian untuk komunikasi, itu kami baru membuat saat pulang sekolah, hujan turun sangat deras. Salsa lupa membawa payung dan mulai panik karena rumahnya jauh. Nina hanya membawa 1 payung kecil. Untuk resolusi, Nina mengajak Salsa berjalan bersama di bawah payung meskipun mereka kehujanan sedikit. Di tengah perjalanan, Pak Damar melihat mereka lalu membantu mengantar pulang menggunakan motornya. Untuk koda, Salsa berterima kasih kepada Nina karena sudah mau berbagi dan menolongnya saat kesusahan. Kemudian untuk amanat, kita harus saling menolong dan peduli terhadap teman yang sedang membutuhkan bantuan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mbak Hurul. Terima kasih Mbak Hurul bisa kembali ke tempat. Jadi seperti itu ya, sudah benar yang dikerjakan oleh Mbak Hurul. Memang terkait kerangka ini tidak secara keseluruhan, baru apa saja yang perlu ditulis untuk menyusun teks secara keseluruhan. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan ya pembelajaran hari ini bahwa teks cerita pendek adalah teks yang merupakan salah satu jenis prosa jenis yang ceritanya adalah berupa hayalan atau imajinasi dari si penulis kepada pembaca. Jadi tidak berisi informasi fakta. Jadi ada alur, ada lain sebagainya yang memberikan suatu amanat kepada pembaca. Kemudian ada struktur tadi, ada orientasi, komunikasi, resolusi, koda, terus ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Begitu anak-anak, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Belum ada. Belum ada. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pekan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan melanjutkan menulis
teks cerpen secara utuh. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran hari ini masih terdapat kekurangan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.